Oke, selamat pagi ya. Kita lagi pakai 406 nya si Urip karena mau rencana sih memperbaiki setir nih, agak spelengnya agak banyak ya. Tidak bocor tapi sepelengnya apa ya, kosongnya agak banyak tuh, kosong. Jadi kita mau cek. Waktu itu kan pernah bocor, itu bocornya sudah bagus karena waktu itu ya harus ganti rek ya untuk spelengnya, jadi kita pasang dulu jadi mobil bisa dipakai. Nah sekarang kita sudah dapat reknya, reknya sudah dapat. Sudah kemarin sempat diganti pinionnya saja ya, tapi tidak berhasil. Jadi 2 kali pekerjaan ya gitu deh. Kalau pengen murah ya kadang-kadang suka jadi capek. Maklum, dana untuk ininya terbatas ya, karena ya ini kan mobil buat mainan si Urip aja, buat dia supaya ada tanggung jawab gitu, dan supaya dia ada kegiatan di bidang mobil ya, minimal dia mengenali mobil itu seperti apa gitu. Jadi mobil itu ada air radiator, ada oli, ada aki, ada pengisian aki gitu ya, minimal dia tahu gitu ya. Ada bensin, ada pompa bensin. Untuk pengenalan ke dia ya, kebetulan kan ayahnya seorang mekanik, jadi dia juga harus tahu gitu, walaupun dia kuliahnya bukan di bidang apa namanya, bukan di bidang otomotif ya, tapi tetap teknik sih, dia di teknik sipil. Resort itu ya. Jadi untuk pengendalian dia ada rasa tanggung jawab juga gitu. Dan ini mobil adalah salah satu yang dia pengen dari dulu, itu 406 yang pengennya dia dari dulu tuh. Kalau dia cerita pengen mobil ini, kalau dia main Instagram juga selalu follow orang-orang yang punya 406 gitu. Jadi dia sangat kepengen banget 406. Alhamdulillah dia sudah kesampaian ya. Dan dia cerita juga waktu itu pengennya Matic gitu ya. Jadi dia sudah dapat 406 bertransmisi otomatis ya, alhamdulillah ya. Makanya ya kalau ada keinginan biasanya ya Allah mengabulkan ya gitu. Nah nanti kita lanjut ke pekerjaan. Oh iya, ada pertanyaan nih, Om, kok sekarang jarang upload 406, pekerjaan 406? Saya rasa banyak ya, malah menurut saya banyakkan 406 daripada tipe lain. Coba dicek ya. Mungkin kemarin ada video-video di luar teknis seperti kita pulang kampung ya, kita suka senang aja ya buat nyimpen memori, mungkin berapa tahun kemudian kita bisa buka-buka itu ya. Dan itu juga ada episode-nya ya, ada 207-nya, kadang-kadang pulang kampung ada 406-nya gitu. Jadi ada unsur mobilnya lah, selain ada yang lain ya, seperti itu ya. Nah kemarin itu kita sudah perbaiki ya, karena sering panas kalau macet-macetan, itu termostatnya saya lepas. Waktu itu kalau high speednya nyala terus ya, sering nyala terus, suhunya mendekati 90 terus, high speednya jarang mati gitu ya, nyala terus. Nah, kemarin ternyata si termostatnya macet ya, analisa saya macet, jadi airnya itu kurang sirkulasi gitu, radiatornya jadi dingin gitu. Akhirnya kita lepas karena sebenarnya pengen ganti yang lebih rendah ya, di 82 termostatnya, cuman belum dapet. Akhirnya kita lepas, nggak apa-apalah, adem lebih enak daripada panas. Terlalu adem biarin, yang penting nggak kepanasan mesinnya. Kalau kepanasan lebih deg-degan, kalau terlalu adem nggak deg-degan kan gitu. Justru kalau kita terlalu dingin, terlalu panas malah kita takut. Jadi sekarang dibikin ini sekarang kan dari rumah ke sini udah berapa kilo gitu, masih 70.
Kemarin dicoba dites sama si Urip itu sekitar berapa suhunya ya, kata dia sih sekitar 80-an lah. Jadi masih masuk jam kerja, masih termasuk suhu kerja. Kalau 80 nggak apa-apa. Dia bilang kemarin panas-panasan itu hari Minggu kemarin dia muter-muter ke Cinere dan ke temennya saat macet juga itu 80-85 lah. Jadi still oke ya. Kalau kayak gini pagi dia masih di 70, nggak apa-apalah ya, yang penting lebih tenang dibanding kepanasan. Nanti kapan-kapan kita cari termostat yang 80 ya, 82, tapi sekarang belum dapat karena tipe ini beda sama tipenya 306, dia lebih besar termostatnya. Jadi nanti harus cari dulu. 406 otomatis, aduh enak banget ya, Glier gitu, Glier. RPM nya cukup 2500 gitu, udah Glier aja gitu ya. Asal jangan macet total, asal macet boros. Tapi kalau jalan terus sih nggak boros ya. Enak, handlingnya tuh enak banget, handling enak, terus ya besar gitu ya. Besar banget tuh ya, cocok untuk touring. Doakan saja kita ada dananya untuk touring ke Jawa ya, ke Jogja atau Semarang, syukur-syukur ke Bali ya, karena Bali sekarang tuh lagi apa namanya, lagi sepi katanya. Enak banget ya kalau sepi ke Bali. Biasanya kan penuh, kita nggak bisa kemana-mana ke suatu tempat itu panjang waktunya. Tapi kalau sepi kan kita sehari bisa ke 2 atau 3 tempat. Nah ini barangnya dibersihin dulu ya, jadi komplit, jadi set lah sama pinionnya. Lagi dibersihin dulu ya, nanti tinggal pasang pinion, terus karetnya, terus apa lagi ya, ya komplit lah semua ya, se-Rextir ini. Nanti lengkapin lagi, nanti kita pasang ke situ. Proses eksekusi sama Mang Awang. Pekerjaan setengah berat ya, buka setir itu harus ada keahlian khusus karena ada selang-selang. Oke. Kita foto dulu buat thumbnail. Nah ini racknya yang kemarin udah dibuka, yang itu mau diganti rack ini kan, yang ini diganti, yang itu nanti kita lihat ya dalamannya. Ini baru dapat ini ya, udah agak korosi juga, tapi tas dibersihin masih oke. Gininya yang penting nih gini, tadi udah dibuka, dicek itu masih oke ya, makanya ini kita turunin. Mang Awang lagi pretelin, nanti yang dipakai lagi adalah si pinion, terus shock breakernya, shock breaker setirnya diganti sama pipa, masukin ke situ. Oke, ini hari berikutnya ya. Kemarin mobil ini kan sudah kita ganti Rextir copotan gitu ya, dengan semuanya kita ganti. Dari pinion kita pakai copotan ya, karena sebelumnya kan itu udah ambil pinion, terus racknya itu kita ganti juga. Nah hasilnya ya alhamdulillah ya, sekarang tuh jauh lebih bagus. Ini udah respon langsung ya, respon lama, tapi ya nggak seperti baru ya, tapi udah sama dengan mobil lain lah gitu ya, sudah enak. Nah jadi ceritanya memang sih kalau disetir itu di situ kan ada namanya pinion, satu lagi adalah asnya Rextir. Nah pinion sama asnya Rextir itu suka luka ya, entah
seberapa mikron atau mili, nggak nyampe 1 mili. Nah luka itu bikin dia ada jeda gitu ya. Dulu pernah kejadian di 207 sama kan, kita turunin, cuma karena waktu itu kita las ke tukang bubut, ditambahin daging maksudnya, terus dikikir sedemikian rupa supaya tidak ada jeda. Itu untuk 207, dan sebenarnya berlaku untuk mobil lain ya, tapi kadang-kadang mobil lain ada copotannya. Jadi ada copotannya, kita langsung ganti copotan gitu. Tetapi kalau tidak ada copotannya, biasanya kita waktu tukang bubut diperbaiki. Nah kekuatan diperbaiki kan tidak sama dengan copotan. Kalau ada copotan mending copotan. Tapi si 207 sih oke-oke aja sampai sekarang ya. Masih belum ada gejala oblak lagi. Berlaku bagi 306, 206 juga sering. 206 itu sering kayak gitu. Cuma karena 206 banyak copotannya, kita nggak pernah repair giginya ya. Biasanya ganti copotan. Ya seperti itu ya untuk penggantian rekstir yang pokoknya ada hubungannya dengan setir gitu. Jadi akhirnya kita ganti copotan. Nyesel juga kadang-kadang nggak dari awal kita ganti ya. Tapi waktu itu kan memang barangnya nggak ada ya, intinya itu. Dan kita lagi males nyarinya juga, belum ada waktu. Pas sudah dapat barangnya ya udah tinggal kita pasang. Cuma kalau masalahnya jadi 3 kali buka kita ya. 3 kali buka, yang pertama kan bocor. Ya itu aja mungkin untuk videonya, takut kepanjangan. Untuk mobil lain juga sering saya lihat ya di tukang bubut, kayak Livina juga sering oblak kayak gitu. Di las juga, terus Jimny Katana pernah saya lihat juga diperbaiki di tukang tukang bubut langganan saya ya. Jadi hampir ya kalau nggak kena busing asnya, yaitu giginya yang kena. Jadi giginya tuh aus ya. Ya antara itulah kalau steering rack. Kalau nggak busing as, kalau busing as bisa dibikin dari polyester, dibentuk sedemikian rupa bisa jadi busing. Karena itu modelnya kan harus yang keras plastik, tapi tidak boleh besi. Kalau besi dia bunyi nanti. Jadi harus bahan yang minimal polyester ya, karena dia lebih licin dan tidak lebih enak lah gitu ya dibentuknya. Oke itu dulu ya, ini kita berangkat kerja pagi-pagi. Terima kasih sudah nonton. Nanti mungkin kita kalau ada perbaikan yang lain, nanti saya bikin video lagi ya. Oh ya sebelumnya juga kan ada videonya sudah tayang, adalah ganti termostat karena suhunya panas terus ya. Suhunya panas terus. Kalau sekarang pakai AC nih, tadi dari rumah suhunya belum 70 ya, nggak apa-apa lah. Yang penting jangan panas. Kalau panas deg-degan ke metiknya ya, nanti olinya panas yang oli metik. Udah gitu packing headnya kan ngeri juga nanti kalau keseringan panas, takutnya korosi ya, nanti bongkar head lagi ya. Jadi mendingan kedinginan daripada kepanasan. Nanti kalau ada rezeki nanti kita cari termostat yang 82 bukanya. Itu aja, terima kasih, sampai jumpa lagi.